Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 45 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Pada saat ini, di bawah langit yang dipenuhi awan kelabu dan kilatan petir yang menghantam tanah, sekelompok besar ahli dari berbagai sekte dan faksi berkumpul di depan sebuah aula yang dikenal sebagai Aula Petir. Tempat ini memiliki reputasi sebagai salah satu lokasi paling berbahaya, namun sekaligus menyimpan harta yang tiada taranya yang membuat banyak orang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapainya. Saat ini, mereka semua terhenti oleh kehadiran tiga sosok aneh yang mengambang di udara. Ketiga sosok tersebut adalah mayat yang telah lama mati, namun tubuh mereka bercahaya perak yang bergelombang, seolah masih memiliki sisa kehidupan yang terjebak di dalamnya. Aura gelap dan mengerikan menyelimuti setiap inci dari tempat itu, membuat banyak ahli yang awalnya tampak penuh percaya diri kini terdiam ketakutan. Di antara kerumunan, tampak dua ahli dari dua sekte besar, Pang Hao dari Gerbang Sembilan Tenang dan Liu Xiangxuan dari Sekte Langit Misterius. Mereka adalah ahli senior yang selalu disegani, namun saat ini bahkan mereka pun terlihat sedikit terganggu dengan kemunculan tiga mayat perak itu. Dengan nada kesal, Pang Hao bergumam, "Boneka terkutuk ini lagi." Pang Hao dan Liu Xiangxuan sudah pernah menghadapi salah satu dari boneka-boneka ini sebelumnya di sebuah danau petir. Dan meskipun saat itu hanya ada satu, kekuatannya sudah cukup merepotkan mereka. Kini, di hadapan mereka ada tiga, yang berarti mereka harus berhadapan dengan kekuatan setara tiga ahli di ranah kematian mendalam tingkat lanjut. Semua orang yang hadir tahu betul bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Di udara, bau darah pekat mulai tercium, menandakan bahwa tempat ini telah menjadi ajang pertumpahan darah di masa lalu. Para ahli yang hadir, yang sebelumnya didorong oleh keserakahan untuk merebut harta di dalam aula petir, kini mulai kembali pada kesadaran mereka. Tak ada yang berani melangkah maju untuk menantang tiga mayat perak yang terkenal kejam itu. Mereka telah menyaksikan sebelumnya bagaimana ratusan ahli lainnya yang menyerang dengan serempak dipotong-potong dengan mudah oleh makhluk-makhluk ini. Mereka yang nekat melawan hanya akan berakhir seperti melon yang dipotong di bawah bilah tajam. Di kejauhan, sekelompok pria dari faksi Gerbang Yuan mengamati situasi dengan senyum aneh di wajah mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk bertindak, lebih suka menyaksikan bagaimana orang lain berencana untuk menyingkirkan rintangan ini di hadapan mereka. Ketika suasana mulai hening, Pang Hao melangkah maju bersama Liu Xiangxuan dan beberapa ahli dari faksinya. Semua mata tertuju padanya, menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan suara lantang, Pang Hao pun berkata, "Semua yang ada di sini, kita semua memiliki tujuan yang sama, masuk ke aula petir untuk mendapatkan harta karun. Namun, untuk itu, kita harus terlebih dahulu menghabisi ketiga mayat perak ini." Semua orang mendengarkan dengan cermat, meskipun tak seorang pun berani menegur atau membantahnya. Mereka tahu Pang Hao tidak akan berbicara tanpa memiliki rencana. Setelah berhenti sejenak, Pang Hao melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, "Menurut sumberku, kekuatan ketiga mayat perak ini sebanding dengan ahli ranah kematian mendalam tingkat lanjut. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan menderita kerugian besar." Beberapa ahli yang mendengar pernyataannya mengangguk setuju. Mereka semua sudah menyadari betapa sulitnya menghadapi tiga makhluk ini. Salah satu dari mereka maju dan bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, apakah saudara Pang Hao punya rencana?" Pang Hao tersenyum tipis. Dia lalu mengeluarkan sebuah piring bundar berwarna putih yang tampak bersinar lemah di bawah cahaya petir. Piring ini tampak memancarkan aura yang tidak biasa, dan bahkan beberapa ahli yang berpengalaman bisa merasakan kekuatan besar di dalamnya. Pang Hao kemudian menjelaskan, "Ini adalah harta Gerbang Sembilan Tenang, plat roh penjaga Sembilan Tenang. Dengan plat ini, kita bisa membentuk formasi roh penjaga Sembilan Tenang. Setelah formasi ini diaktifkan, kita akan dapat menekan ketiga mayat perak ini untuk beberapa hari ke depan. Waktu itu akan cukup bagi kita untuk mencari harta di aula petir." Kekaguman terdengar dari banyak ahli di tempat itu. Mereka semua pernah mendengar tentang formasi ini yang dikenal sebagai salah satu formasi terkuat milik Gerbang Sembilan Tenang. Bahkan ada yang mulai berbisik mengagumi bagaimana Pang Hao mampu membawa harta karun seberharga itu ke medan tempur ini. Namun
Meskipun formasi ini memiliki kekuatan luar biasa, untuk mengaktifkannya dibutuhkan energi Yuan yang sangat besar. Pang Hao menyadari hal ini, mengarahkan pandangannya kepada kerumunan dan berkata dengan tenang, "Namun, untuk mengaktifkan formasi ini, aku akan membutuhkan bantuan dari kalian semua. Energi Yuan yang diperlukan sangat banyak dan aku tidak bisa melakukannya sendirian." Seketika, ahli-ahli yang hadir mulai mengangguk setuju. Bagi mereka, selama mereka bisa menghindari konfrontasi langsung dengan mayat-mayat perak, mereka bersedia membantu. Sementara itu, Lindong hanya memperhatikan situasi ini dengan tenang. Dia adalah orang yang cerdas dan penuh perhitungan, tidak ingin terburu-buru bertindak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya sedikit menyipit. Pang Hao dengan senyum licik menatap Lindong dan berkata, "Namun, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Setelah formasi ini diaktifkan, kita perlu menarik ketiga mayat perak itu ke dalam lingkaran formasi. Untuk itu, aku memerlukan bantuan 3 orang. Aku dan Liu Xiangxuan akan mengurus 2 mayat perak pertama. Namun, kita membutuhkan seseorang untuk menarik mayat perak yang ketiga." Suasana seketika menjadi hening. Semua orang tahu bahwa tugas itu sangat berbahaya dan tidak ada yang berani mengambil resiko. Namun, Pang Hao sudah memiliki target dalam pikirannya. Sambil tersenyum licik, Pang Hao pun berkata, "Tadi aku mendengar bahwa saudara Lindong berhasil lolos dari salah satu mayat perak ini sebelumnya. Jika ada seseorang yang mampu menarik perhatian mayat perak ketiga, aku pikir itu adalah saudara Lindong." Tatapan semua orang segera tertuju pada Lindong. Mereka terkejut mendengar bahwa Lindong berhasil lolos dari salah satu mayat perak yang mematikan itu. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan tawa kecil. Mereka senang karena bukan mereka yang dipilih untuk tugas berbahaya itu. Lindong tetap tenang, meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa Pang Hao sedang mencoba memanfaatkan situasi untuk melawannya. Jika dia menolak, dia akan dianggap pengecut dan mungkin akan dijauhi oleh ahli-ahli lainnya. Namun, jika dia menerima, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi salah satu makhluk yang mematikan itu. Setelah beberapa saat yang sunyi, Lindong akhirnya tersenyum tipis dan mengangguk sambil berbicara dengan tenang. "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang disarankan saudara Pang Hao." Saat ini, Lindong yang baru saja menerima ajakan dari Pang Hao untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah formasi pelindung yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang. Formasi ini dirancang untuk menghadapi ancaman besar dari 3 mayat perak yang telah menghantui area tersebut. Di bawah perintah Pang Hao, semua ahli yang hadir diminta untuk menuangkan kekuatan Yuan mereka ke dalam susunan magis yang akan mengaktifkan formasi. Dengan sinar cahayanya yang gemerlap, formasi ini mulai terbentuk perlahan-lahan di udara meskipun hanya siluet yang tampak di awal. Namun, di balik sikap ramah Pang Hao, Lindong menyadari adanya niat yang tidak tulus. Ekspresi di wajah Pang Hao mengisyaratkan bahwa dia memiliki rencana tersembunyi. Lindong dengan sikap tenang hanya tersenyum tipis sambil terus mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Ketika formasi mulai terbentuk, 3 mayat perak itu mulai menunjukkan reaksi terhadap ancaman yang mendekat. Mata mereka yang dipenuhi dengan ki kematian mulai berkilat dengan fluktuasi energi. Pang Hao dengan senyum yang licik memberi perintah kepada ahli-ahli lain yang berkumpul untuk memancing mayat-mayat perak itu ke dalam formasi yang sedang dibangun. Di antara para ahli itu, ada pria tua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang dan seorang pria paruh baya dari aula langit misterius. Keduanya adalah praktisi di ranah kematian mendalam, level kekuatan yang sangat dihormati di dunia ini. Namun, meski dengan kekuatan mereka, melawan mayat perak tetaplah tugas yang sangat sulit dan tampak jelas bahwa mereka mulai kewalahan. Lindong juga harus berhadapan dengan salah satu dari 3 mayat perak. Namun, tidak seperti 2 ahli lainnya yang langsung bentrok dengan lawan mereka. Lindong memilih untuk menggunakan kecerdasannya. Dia menyadari bahwa kekuatan mentah saja tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Sebagai gantinya, ia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa yang telah diperoleh setelah serangkaian peningkatan kekuatan yang dia alami. Ketika mayat perak yang dihadapinya melancarkan serangan dengan rantai-rantai hitam yang mengerikan, Lindong mampu menghindarinya dengan kecepatan yang luar biasa, membuat sosoknya tampak menghilang seketika dari pandangan musuhnya. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan tercengang dengan kemampuan ini. Bahkan para ahli yang berpengalaman tidak dapat mengikuti pergerakan Lindong yang begitu cepat. Namun, di balik rasa takjub mereka, Pang Hao yang licik merasa kesal melihat Lindong bertahan dengan begitu baik. Dalam waktu singkat, Lindong telah menunjukkan perkembangan kekuatan yang luar biasa.
dan ini membuat Pang Hao semakin waspada. Meskipun begitu, Pang Hao tetap berusaha mempertahankan senyum palsu di wajahnya, berusaha menyembunyikan niat jahatnya. Sementara itu, pertempuran di langit semakin memanas. Lindong terus memancing mayat perak ketiga, menghindari serangan-serangannya dengan cekatan. Di sisi lain, pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya terpaksa bertarung langsung melawan dua mayat perak lainnya. Meskipun mereka berhasil menunda musuh, jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang lebih sulit dibandingkan Lindong. Selama pertempuran berlangsung, formasi pelindung akhirnya mulai terbentuk sepenuhnya. 3 lingkaran cahaya bercahaya muncul di udara, siap untuk menjerat mayat perak di dalamnya. Pang Hao yang telah mengawasi jalannya formasi dengan cermat, memberi perintah terakhir. Dia menyuruh para ahli untuk memancing mayat-mayat perak ke dalam lingkaran cahaya agar bisa disegel. Pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya dengan cepat melaksanakan perintah itu, berhasil membawa 2 mayat perak masuk ke dalam lingkaran pertama dan kedua. Dengan cepat, sinar cahaya dari formasi menutup, membentuk pilar-pilar energi yang menjebak mayat-mayat perak tersebut di dalamnya. Namun, ketika tiba giliran Lindong untuk membawa mayat perak ketiga ke dalam lingkaran terakhir, Pang Hao mempercepat penutupan sinar cahaya. Niat busuk Pang Hao akhirnya terungkap. Dia berusaha menjebak Lindong bersama dengan mayat perak di dalam formasi. Kerumunan yang menyaksikan situasi ini segera terkejut. Mereka dapat melihat niat jahat Pang Hao yang hendak mengorbankan Lindong. Namun, Lindong tidak gentar. Dengan kecerdikannya, dia memanfaatkan kekuatan rebound dari pukulannya untuk melarikan diri dari jebakan formasi pada detik-detik terakhir. Dalam manuver yang mengagumkan, Lindong terbang keluar dari lingkaran cahaya tepat sebelum formasi tertutup sepenuhnya, meninggalkan mayat perak terkunci sendirian di dalamnya. Pilar cahaya yang terbentuk di sekitar mayat perak ketika memancarkan sinar yang kuat menyegel makhluk itu dengan sempurna. Lindong yang berhasil lolos melayang di udara sambil menatap Pang Hao dengan tatapan dingin. Senyumnya kali ini berbeda dari senyum sebelumnya. Itu adalah senyum yang penuh dengan ancaman dan memperlihatkan kegelapan dalam dirinya. Lindong tahu bahwa Pang Hao telah berusaha menjebaknya, dan kini dia tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Sejak pertemuan pertama mereka berdua, Pang Hao tak henti-hentinya berusaha menjatuhkan Lindong. Namun, upaya demi upaya yang dilancarkan oleh Pang Hao justru semakin memperkuat tekad Lindong. Pada hari ini, niat membunuh terpancar jelas dari tatapan Lindong. Di medan pertempuran ini, dia telah memutuskan bahwa hari ini adalah akhir dari semua perhitungan yang belum terselesaikan. Saat mereka saling berhadapan, Pang Hao mencoba tersenyum meski wajahnya terlihat tegang sambil berkata, "Saudara Lindong sungguh luar biasa. Dengan kekuatanmu di ranah kehidupan mendalam tingkat lanjut, kamu bisa menahan serangan dari mayat perak di ranah kematian mendalam tingkat lanjut. Itu benar-benar mengesankan." Namun, Lindong hanya tersenyum dingin, lalu menjawab Pang Hao dengan mengatakan, "Kemampuanku tak sebanding dengan metode luar biasa dari saudara Pang Hao." Balasnya, meski niat jahat di balik senyumnya tak lagi bisa disembunyikan, Pang Hao yang terus-menerus berusaha menjebaknya kini telah resmi masuk dalam daftar musuh yang harus Lindong singkirkan. Tiba-tiba, sebuah suara penuh kemarahan terdengar dari belakang Lindong. Sosok mungil Mulingsan melesat dengan cepat. Dengan penutup peti mati kehidupan di tangannya, dia mengayunkan senjata itu dengan penuh amarah ke arah Pang Hao. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenai sasarannya, sesosok tetua berambut abu-abu dari 9 gerbang tenang muncul dalam sekejap. Dengan tangan kurusnya, dia menangkis serangan Mulingsan menggunakan kekuatan Yuan yang luar biasa. Benturan keras terdengar saat tubuh kecil Mulingsan terlempar mundur. Tetua berambut abu-abu itu tersenyum dingin lalu berbicara dengan nada meremehkan, "Didikan gadis kecil ini sungguh buruk." Namun, Lindong segera melangkah maju, matanya menyala penuh kemarahan. Kemudian, dengan teriakan yang bergemuruh, Lindong berkata, "Apakah didikannya kurang atau tidak? Itu bukan urusan kodok bangka tua sepertimu." Dalam sekejap, Mulingsan melemparkan penutup peti mati kehidupan ke arah Lindong. Kekuatan Yuan Lindong berkumpul dengan cepat, dan dengan satu gerakan tajam, dia mengayunkan penutup peti mati itu, mengirimkan gelombang energi kematian yang gelap melesat ke arah tetua berambut abu-abu. Mata tetua itu menyipit saat dia merasakan fluktuasi ki kematian yang luar biasa dari gelombang energi itu. Dengan segera, dia mengirimkan tinju yang besar, menciptakan jejak kepalan tangan yang membeku di udara sebelum menghantam gelombang cahaya hitam. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan yang dahsyat, menciptakan ledakan energi yang membuat awan guntur di langit tercerai-berai. Namun, Lindong tidak mundur sedikit pun. Dengan tendangan kuat, dia melemparkan penutup peti mati kehidupan ke arah tetua berambut abu-abu itu. Sinar hitam memotong ruang dengan kecepatan luar biasa.
Tetua itu menyeringai melihat Lindong melemparkan senjata yang begitu berharga sambil berbicara dengan marah. Bodoh, karena kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan menolak hadiah ini. Tangan raksasa dengan kekuatan Yuan kemudian muncul, meraih penutup peti mati itu. Namun, benda itu mulai melawan, terjebak dalam kebuntuan dengan tangan raksasa tersebut. Lindong memanfaatkan situasi itu untuk bergerak cepat. Sebelum tetua berambut abu-abu bisa menyadari rencananya, Lindong menghilang dari pandangannya. Dia sudah merencanakan semua ini. Tujuan utamanya bukanlah tetua berambut abu-abu, melainkan Pang Hao. Dengan kecepatan yang mengesankan, Lindong muncul di depan Pang Hao yang kini tampak ketakutan. Tanpa basa-basi, Lindong melancarkan tinju yang menggelegar. Saat tinju itu meledak, 30 tato cahaya naga hijau muncul di lengannya, mengeluarkan raungan naga yang begitu menakutkan hingga ruang di sekitarnya tampak bergetar. Pang Hao yang sudah tersulut amarah tidak tinggal diam. Dengan fluktuasi kekuatan Yuan yang dahsyat, dia memanggil seni bela diri andalannya, 9 telapak tulang putih tenang. Lengannya berubah menjadi seputih tulang, bersinar tajam seperti batu kiok yang siap menghancurkan serangan Lindong. Namun, saat tinju mereka bertemu, kekuatan yang dilepaskan oleh tato naga hijau Lindong begitu luar biasa hingga menghancurkan lengan tulang Pang Hao seketika. Ledakan darah terjadi dan tubuh Pang Hao terlempar jauh ke belakang, memuntahkan darah. Beberapa ahli 9 gerbang tenang yang mencoba menolongnya pun ikut terpental, darah segar keluar dari mulut mereka. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terkejut tak percaya. Tak ada yang mengira bahwa Lindong yang tampaknya lebih muda dan lemah bisa menghancurkan lengan Pang Hao dengan satu pukulan. Tetua berambut abu-abu yang melihat muridnya terluka parah mengeluarkan raungan kemarahan. Dia menerjang ke arah Lindong dengan cakar penuh kebencian. Namun, Lindong dengan mudah menghindar, melesat mundur dengan sayap naga hijau yang tiba-tiba muncul di punggungnya. Lindong menatap dingin pada tetua berambut abu-abu dan Pang Hao yang kini kehilangan lengan, lalu berbicara dengan suara tenang namun tajam. Aku baru saja mengambil sedikit minat. Jika kamu ingin mengkhianati orang lain, kamu harus siap untuk dikhianati. Tetua berambut abu-abu terhenti sejenak. Dia menyadari bahwa Lindong tidak hanya lihai dalam bertarung, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sebelum tetua itu bisa melanjutkan serangannya, Lindong memberi isyarat kepada Mulingsan dan melesat menuju aula guntur yang terbuka lebar, diikuti oleh para ahli lainnya yang tergiur oleh harta karun di dalamnya. Tetua berambut abu-abu hanya bisa menggertakkan giginya, marah namun tak berdaya. Harta karun di aula guntur kini menjadi prioritas utama bagi semua orang, termasuk dirinya. Lindong dengan kecerdasannya yang tajam dan kekuatan yang luar biasa telah berhasil mengubah arah permainan. Pertempuran ini mungkin belum berakhir, namun Lindong telah memenangkan babak pertama. Saat ini, Lindong berteriak ketika tubuhnya melesat. Seperti peng raksasa, ia mendesing menuju pintu terbuka lebar dari aula guntur. Di belakangnya, sejumlah besar ahli juga bereaksi. Segera, sosok demi sosok menyerbu ke dalam aula guntur yang telah disegel selama 1000 tahun. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.